Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Meridit yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Putri Amelia, kemudian Sherly Amanda Panaka, Dewi Astriani Zengoto, Gita Sonia Berginting, Desri Emiliani Sari, Igo Valiansah Putra, Mona Lisa, Lili Simanulung, Naomi Sinaga, Nadila Nur Azizah, dan kemudian Muhammad Giska. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Dampak Pertambangan bagi Lingkungan. Ilmu pertambangan. Ilmu pertambangan yaitu ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik hal-hal yang berkaitan dengan industri pertambangan berdasarkan prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar. Pertambangan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Lalu, bagaimana dengan izin usaha pertambangan itu sendiri? Pengusahaan pertambangan di Indonesia dilakukan melalui pemrosesan izin usaha pertambangan atau IUP. IUP terdiri atas 2 tahap. Yang pertama yaitu IUP eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kedua, IUP operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya. Persebaran tambang di Indonesia. Pulau Sumatera, pulau yang berada di sebelah barat ini mempunyai banyak tempat pertambangan dengan aneka macam hasil tambang. Antara lain, pertama di Provinsi Aceh terdapat minyak bumi di daerah Lok Sumawe dan Pio-Reula, emas di daerah Meulaboh, batu bara dan gas alam di daerah Arun. Kedua, Provinsi Sumatera Utara, terdapat minyak bumi di daerah Tanjung Pura Langkat dan gas alam. Ketiga, Provinsi Riau, terdapat minyak bumi di daerah Sungai Pakning Dumai, emas di daerah Logos, granit, timah, dan gas alam. Keempat, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat boksit di daerah Pulau Bintan, Pulau Kayang, dan Pulau Koyang, dan timah di daerah Pulau Singkep, Dabo. Dan yang terakhir terdapat biji besi pada daerah Gunung Tegak Lampung, emas, granit, kapur, mangan, dan marmer. Jawa Barat, terdapat minyak bumi yaitu di daerah Jatibarang dan Majalengka. Emas terdapat di daerah Cikotok, Ponggor, Tasikmalaya, dan Jomblang. Mangan dapat ditemukan di Tasikmalaya. Sedangkan belerang terdapat di Gunung Patuha, Telaga, Bodas. Fosfor terdapat di Bogor dan Pangandaran. Gas alam dan gips dapat ditemukan di Cirebon. Dan terakhir ada tembaga yang dapat kita temukan di Cikotok. Jawa Tengah, minyak bumi paling terbesar dapat ditemukan di daerah Cilacap dan Cepu. Sedangkan biji besi dapat kita temukan juga di Cilacap. Yodium dapat kita temukan di Semarang. Pasir besi dapat juga ditemukan di daerah Cilacap. Marmer dapat kita temukan di daerah Bayat. Tembaga dan belerang dapat kita temukan di daerah Wonogiri, Tirtomoyo, dan Dieng. Sedangkan fosfat kita dapat menjumpainya juga di daerah Gomblong, Purwokerto, Rembang, dan Jepara. Dan terakhir untuk daerah Jawa Tengah kita dapat menemukan tembaga yang dapat ditemukan di daerah spesifik yaitu Tirtamaya dan Kapur. Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat bahan mangan yang dapat ditemukan di daerah Kiripan dan granit. Yang terakhir adalah Jawa Timur. Minyak bumi dapat ditemukan di daerah Delta dan Wonokromo. Marmer juga dapat ditemukan di sini yaitu di daerah Trenggalek dan Tulung Agung.
Sedangkan untuk aspal, kita dapat menjumpainya juga di daerah Wonokromo. Dan fosfat paling banyak kita jumpai di daerah Bojonegoro. Kalimantan Timur menghasilkan minyak bumi di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam. Biji besi, Pulau Dermawan, Pulau Sebuku, Pulau Suwang. Emas dan perak dan gas alam ada di Bontang. Kalimantan Selatan menghasilkan minyak bumi di Rantau, Amuntai, Tanjung. Batu bara ada di Kota Baru, besi ada di Pulau Sebuku, mangan ada di Martapura, batu bara ada di Pulau Laut, emas dan perak. Kalimantan Barat menghasilkan bauksit di Singkawang, emas dan perak di Sambas, batu bara, intan dan nikel. Kalimantan Tengah, batu bara ada di Cahu, bauksit dan intan. Aktivitas tambang juga terdapat di Pulau Sulawesi, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat batu bara di Makassar, besi di Pegunungan Verbek, marmer di Makassar, nikel di Kuala Danau Tauti dan Danau Matana, belerang gips mika di Pulau Paleng, dan tembaga di Sangkarapi. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat nikel di Muara, Simpeng, mika di Kepulauan Banggai Donggala, biji besi di Longkana, Lengkabana, dan tembaga. Sedangkan di Maluku terdapat minyak bumi di Pulau Seram, Tenggara, Pulau Kai, mangan di Pulau Doi, nikel dan asbes di Pulau Seram dan Pulau Halmahera. Dan yang terakhir di Papua terdapat marmer tembaga di Kompara Tembagapura, minyak bumi di Klamono Sorok Babo, batu bara di Klamono, dan emas di Timika. Dampak pertambangan. Secara umum, dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Berikut sedikit mengenai dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, menyebabkan kekeringan lahan pertanian karena sumber air dikuasai oleh perusahaan tambang, dan juga pengaruh debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan. Yang kedua, erosi semakin meningkat karena berkurangnya areal resapan air. Yang ketiga, pencemaran terhadap aliran sungai, baik karena sedimen maupun limbah beracun. Yang keempat, struktur tanah menjadi labil dan bisa menyebabkan terjadinya longsor. Yang kelima, berkurangnya areal resapan air juga bisa menyebabkan banjir pada saat musim penghujan. Yang keenam, berkurangnya populasi dan habitat satwa-satwa endemik karena kerusakan ekosistem kawasan dan degradasi kawasan hutan. Berikut ini adalah solusi dalam mengatasi masalah pertambangan. Hal yang dilakukan pertama ialah penegakan hukum untuk mengatasi penambangan yang dilaksanakan secara ilegal. Kedua, pembuatan pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran akibat dari limbah tambang itu sendiri. Yang ketiga, melakukan pembangunan smelter dan pengolahan untuk mengatasi rendahnya harga dari bahan tambang. Dan yang terakhir, keempat, yaitu melakukan eksplorasi untuk mengatasi habisnya deposit tambang. Cara mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan, yang pertama adalah kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu adanya izin dari pemerintah setempat. Yang kedua, setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan monitoring di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mencabut izin operasi perusahaan pertambangan yang melanggar AMDAL. Yang keempat, pilih cara yang tepat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.